Thank you for the amazing graduation speech. Para wisudawan dan wisudawati dipersilahkan kembali ke tempat. Inviting Mr. Irianto Thoyib as the father of Muhammad Rausan Fikri Thoyib. 7 words. Mr. Irianto Thoyib, please, you may take the floor. Pesan dan kesan Wakil Wali Wisudawan oleh Bapak Irianto Thoyib, orang tua dari Ananda Muhammad Rausan Fikri Thoyib, angkatan ke-7. Kepada beliau dipersilahkan. Master of Time. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Izzah beserta jajarannya, Ketua Komite SMP Al-Izzah serta jajarannya, Direktur Al-Izzah Ustazah Eka, alhamdulillah masih tetap bisa ketemu. Juga mungkin ada Ustazah mantan Direktur Al-Izzah Ustaz Baik, alhamdulillah. Kepala SMP Al-Izzah, para dewan guru, ustaz-ustazah, serta staf yang sangat kami banggakan, orang tua, wali, anak-anak didik yang kami hormati, serta anak-anakku tercinta yang bahagia pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di depan ini, sehingga untuk mewakili Bapak Ibu orang tua wali dari anak-anak kita untuk memberikan kesan dan pesan pada acara wisuda SMP angkatan tahun 2021. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, inayah serta kasih sayangnya jualah, sehingga kita pada pertemuan ini, kita semua dapat dipertemukan menjadi keluarga besar SMP Al-Izzah dan berkumpul di sini
untuk sama-sama kita menghadiri acara wisuda dan menyaksikan keberhasilan anak-anak kita tercinta. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa suluh kebenaran, pembawa jalan ketenangan bagi setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku wakil dari orang tua dan wali murid mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Al-Izzah, kepada kepala sekolah, ustadz dan ustazah, staf tata usaha yang terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak kami. Tidak terasa sudah 3 tahun kami percayakan anak-anak kami untuk menempuh ilmu di sini. Terima kasih Ustadz dan Ustazah telah menjaga, mendidik, serta mengajarkan ilmu yang terbaik kepada anak-anak kami, sehingga mereka memiliki budi pekerti yang luhur, dapat mengasah potensi dan bakat dari diri mereka, sehingga mereka berhasil dan kita hadir di sini guna menyaksikan kebahagiaan dan keberhasilan mereka yang dapat mereka hasilkan dari segala upaya dan jerih kerja keras mereka. Dan tentunya itu semua adalah berkat bimbingan dan dari Ustadz dan Ustazah sekalian. Semoga dengan ini kelak dapat mereka melangkah ke jenjang pendidikan yang selanjutnya. Terima kasih pula atas kerjasama yang baik dan kompak kepada kami orang tua selama ini. Di mata kami, para orang tua, kami merasa bangga dapat menyekolahkan anak-anak kami di sini. Anak-anak kami tidak hanya kaya ilmu, tetapi juga mereka kaya hati dan kaya budi pekerti. Komunikasi antara guru, ustadz, ustazah, dan orang tua juga semakin baik, sangat baik. Kami merasakan bahwa kami banyak dilibatkan dalam berbagai kegiatan, serta guru bersifat komunikatif dalam memberikan perkembangan, memberikan informasi tentang perkembangan pendidikan anak-anak kami di sini. Di mata anak-anak, para ustadz dan ustazah tidak hanya sebagai pendidik, namun mereka juga dapat bergaul dengan para ustadz dan ustazah, dapat menjadi curahan hati mereka. Namun para ustadz dan ustazah juga dapat tegas jika mereka melakukan kesalahan dan sabar dalam menyikapi kelakuan mereka. Pada saat yang bersamaan juga mereka kagum karena menjadi teladan bagi teman-teman yang ada di sekitar mereka. Kami merasa keputusan kami sangatlah tepat menyekolahkan anak kami di sini. Mohon maaf jika ada perlakuan anak-anak kami yang kurang berkenan kepada ustadz dan ustazah selama mereka menempuh pelajaran di sini. Kami berharap dengan bekal ilmu dan budi pekerti mereka bersekolah selama ini dapat terus mereka amalkan dan bakti dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Kami juga doakan ustadz dan ustazah selalu sehat, bahagia, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus dapat berkarya. Untuk anak-anak, agar terus dapat berkarya. Untuk anak-anak yang kami cintai, selamat atas keberhasilan kalian. Kami para orang tua dan wali murid semuanya bangga kepada kalian. Kami tahu tidak semua dari kalian yang melalui proses ini dengan mudah.
Yang penting bagi kalian sudah berusaha untuk segala usaha kalian itu, upaya kalian itu membuat kami orang tua sangat bangga kepada kalian. Namun kalian jangan lupa bahwa masa ini adalah masa akhir dari masa di SMP. Namun harus ingat bahwa ini adalah masa awal kehidupan kalian yang akan datang di SMA nanti. Dan pesan kami selaku orang tua adalah nilai-nilai moral yang telah kalian terima dari ustaz dan ustazah selama ini diamalkan di lingkungan kalian. Jaga nama baik alma mater Aliza, nama baik pribadi dan keluarga, nama baik agama dan bangsa. Al-insan fi hal Indonesia. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk terutama anak-anak kita yang tercinta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penampilan siswa-siswi kelas 7 putri dan 8 putra yang akan menampilkan tarjamah disusul dengan sambung ayat. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Katakanlah aku berlindung kepada umat manusia, Malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang sembunyi, al-sufi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa yang Ia ciptakan. Min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap. Min syarri nafasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan para penyihir perempuan yang menihir pada bulu-bulu tadi. Min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah Maha Tunggal. Allahus samad. Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada baginya setara serupa satupun. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahid isnain salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبها فالسابقات سبقا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الآخرة بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terkesan perwakilan dari Ustadz Ustazah yang akan diwakili oleh Ustadz Abdul Rauf SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Izzah dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Kepala SMPIT Al-Izzah Ustaz Hernawan, yang kami hormati Ketua Komite SMPIT Al-Izzah dan seluruh jajarannya, spesial for Ustaz Daeng. Alhamdulillah beliau hadir setelah mengikuti Rakerda saja, Rakerda Dewan Masjid Indonesia yang hari ini juga dilaksanakan di Hotel Marriott. Alhamdulillah beliau menyempatkan untuk hadir di tengah-tengah kita ini. Yang saya hormati seluruh wali murid yang berkenan hadir di tempat ini menandakan bahwa kita semua menomorsatukan anak-anak kita. Menomorsatukan anak-anak kita. Saya meyakini bahwa di tempat lain kita pasti ada urusan, tapi kita kemudian menomorsatukan urusan kita ini karena kita menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak kita. Bukan cuma masa depan di dunia ini, tetapi juga masa depan di akhirat. Karena kita meyakini bahwa anak-anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kami di SMPIT Al-Izzah, pada umumnya di Yayasan Al-Izzah Kota Sorong ini, yang sekolah Islam terpadu di Kota Sorong ini
kita berafiliasi, kita bekerja sama, kita menggunakan program dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu yang berpusat di Jakarta. Apa artinya? Bahwa Sekolah Islam Terpadu ini terkhusus di Al-Izzah itu menjadi bagian besar dari jaringan sekolah Islam terpadu yang memiliki lebih dari 2.000 sekolah dari Sabang sampai Merauke. Semua yang kita lakukan di Al-Izzah ini, terutama di SMP IT, di SMA IT, semuanya adalah program-program nasional yang menjadi turunan dari jaringan sekolah Islam terpadu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan seperti ini tentang keberadaan kita sekarang secara global. Kita melihat kemajuan-kemajuan, kita melihat kemodernan-kemodernan yang seperti hampir tidak terbendung. Kita melihat kemajuan yang sangat cepat, kita melihat modernisasi yang sangat cepat, tetapi tidak banyak di antara kita yang kemudian menyadari bahwa sebenarnya di antara kemajuan-kemajuan itu juga ada kontradiksi global yang terjadi. Yang saya maksudkan dengan kontradiksi global ini, saya akan berusaha untuk menyampaikan 3 poin kepada kita semua tentang kontradiksi global yang sedang terjadi di dunia ini. Kontradiksi global yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah tentang, saya yakin Ustaz Adnan ini. Beliau calon doktor, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, ini pasti menjadi makanan sehari-hari beliau. Kontradiksi yang pertama adalah tentang ide pertumbuhan ekonomi dan keselamatan lingkungan kita. Apa yang kita maksudkan dengan ide pertumbuhan ekonomi dan keselamatan lingkungan adalah kita melihat pertumbuhan ekonomi ini sangat pesat. Ekonomi secara global pertumbuhannya sangat pesat, tetapi kemudian ongkos yang harus dibayar adalah tentang rusaknya lingkungan kita. Kita bisa melihat, bisa membaca di media sosial berapa juta ton sampah yang diproduksi setiap harinya karena pertumbuhan ekonomi ini. Ini kontradiksi yang pertama. Kemudian kontradiksi yang kedua adalah tentang ide pertumbuhan ekonomi dan juga ketimpangan distribusi kekayaan itu. Kita melihat ada orang yang kaya semakin kaya, tetapi yang miskin semakin termiskinkan. Seharusnya kalau kemudian pertumbuhan ekonomi ini adalah menjadi pertumbuhan ekonomi yang baik, seharusnya kesejahteraan ini bisa didistribusikan secara adil dan merata. Tapi karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertumbuhan ekonomi ini secara global kita menggunakan sistem kapitalis, sistem ekonomi kapitalis yang kemudian menyebabkan distribusi ekonomi ini tidak sesuai dengan jalurnya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kontradiksi global yang ketiga adalah tentang ide pertumbuhan teknologi dan disrupsi. Apa itu disrupsi? Kita melihat sekarang bagaimana, kalau di Sorong mungkin belum terasa, di kota-kota besar ini sudah sangat terasa, bagaimana taksi-taksi kayak Uber itu kemudian dihantam dengan kedatangan Grab dan lain-lain. Yang kemudian Grab itu tidak punya kantor misalkan, bukan tidak punya kantor, tidak punya armada misalkan, tidak membiayai supirnya, tidak menggaji supirnya, tetapi kemudian ini yang laku. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 kontradiksi ini, isu pertumbuhan ekonomi dengan keselamatan lingkungan kita harus seimbang dengan sumber daya manusia yang harus diciptakan oleh dunia pendidikan. Isu pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan distribusi harus diselesaikan oleh anak-anak peserta didik kita yang ada di bangku pendidikan sekarang. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah kalau kemudian kondisi global kita seperti ini, bagaimana keselamatan dunia ini bisa dilanjutkan?
Bagaimana supaya bumi ini menjadi tetap nyaman untuk dihuni? Menjadi tetap nyaman untuk dihuni. Solusinya adalah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusinya adalah Islam. Islam ingin menghadirkan generasi Imamul Muttaqin. Generasi Imamul Muttaqin. Kalau kita menyebutkan tentang generasi Imamul Muttaqin, maka sudah tercover semua di dalamnya. Generasi yang cerdas secara intelektual, generasi yang cerdas secara emosional, generasi yang cerdas secara spiritual. Itu sudah semua tergabung di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melahirkan generasi Imamul Muttaqin ini adalah konsentrasi jaringan sekolah Islam terpadu, termasuk di dalamnya SMP IT Al-Izzah, SMA IT Al-Izzah, SD IT Al-Izzah, dan TK IT Al-Izzah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa Al-Izzah itu terlalu bermimpi, terlalu tinggi mimpinya. Bagaimana mungkin sekolah lokal di Sorong ini bercita-cita untuk kemudian menjadikan siswa-siswinya menjadi generasi-generasi masyarakat dunia? Tapi kan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang saya hormati, tapi kan ketika Nabiullah Muhammad SAW mengatakan dan menunjuk latung tahanna rum, itu Nabi Muhammad SAW sedang berada dalam kepungan kafir Quraisy yang menyerbu kota Madinah ketika itu. Berapa jumlahnya kafir Quraisy yang sedang menyerbu? 10.000. Berapa jumlahnya sahabatnya Nabi Muhammad SAW? Hanya 3.000. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan optimisnya kemudian mengatakan lakum tahanna rum. Dan 800 tahun berikutnya, siapa yang menyangka bahwa Sultan Al-Fatilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW? Bukankah Tuhannya Nabi Muhammad juga sama dengan Tuhan yang kita sembah hari ini? Untuk itu hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Izzah sedang tidak bermimpi kosong. Kita sedang tidak bermimpi kosong. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu secara khusus saya mengajak kepada kita semua untuk kemudian mengutuhkan program pendidikan yang kita lakukan di Al-Izzah ini. Setelah tamat di SMP IT, mari kita melanjutkan di jenjang berikutnya di SMA IT untuk kemudian melahirkan generasi Imamul Muttaqin yang kita maksud ini. Imamul Muttaqin itu orang memimpin orang-orang yang bertakwa, ada kemampuan leadershipnya, ada kecerdasan ketakwaan di dalam dirinya, sehingga kemudian lahirlah generasi yang akan membuat Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan inilah anak-anak kita semua yang sedang kita persiapkan untuk menjadi generasi terbaik Indonesia ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Billahi fisabilillah fastaghfiruhu khairan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ladies and gentlemen, now is the time to announcement of SMP Al-Izzah Award 2025. Acara selanjutnya adalah SMP IT Al-Izzah Award. Kepada yang bertugas kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita akhiri kegiatan haflah wisuda pada siang hari ini adalah puncak apresiasi kepada siswa-siswi kelas 9 SMP Al-Izzah yang barusan telah di wisuda. Kami akan menyampaikan beberapa apresiasi atau penghargaan yang kurang lebih ada 15. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah dengan predikat terdisiplin diraih oleh Syamsul Falah Imran kelas 9A. Silakan naik ke atas panggung. Selanjutnya yaitu siswi tersyaki. Nominasinya atas
Samsul, silakan naik ke atas panggung. Natasha. Ananda yang disebutkan namanya mohon segera naik ke panggung. Oke, lanjut Ustaz Dedi. Baik Ustazah. Untuk selanjutnya adalah dengan predikat tersabar. Masya Allah, Tersabar ya. Diraih oleh Muhammad Fauzan Hidayat Rahmat kelas 9C. Selanjutnya dengan nominasi Ananda tersopan atas nama Ananda Rifan Priyatama dari kelas 9B. Baik, selanjutnya ini percaya diri yang diakui oleh Ustaz Saza yang diraih oleh Muhammad, banyak Muhammad, bikin deg-degan. Biar penasaran. Betul. Muhammad Ilham Wiradi Sastra kelas 9A. Kepada Ananda yang sudah disebutkan namanya mohon naik ke atas panggung. Selanjutnya yaitu nominasi siswa yang rajin puasa sunnah atas nama Ananda Andira dari kelas 9C. Kepada Ananda Andira silakan naik ke atas panggung. Selanjutnya Saza kayaknya kelewat yang ini, bagian nilai tertinggi. Oh Nah, iya, ini itu yang bikin penting, masalah. Ustaz. Nah, silakan. Iya. Saza. Bentar-bentar saya kurikulum ya. Ya, boleh. Oke, nilai tertinggi hasil ujian sekolah atas nama Ananda Fiona Priscilia Jose dengan nilai rata-rata 88. Kepada Ananda dipersilahkan naik ke atas panggung. Lanjut Saza ya. Oke, Ustaz. Lanjut. Selanjutnya adalah ini yang rajin sholat bangun malam. Ya, dengan predikat terrajin sholat lail. Diraih oleh, sudah ada di atas panggung, kira-kira siapa? Ya. Ada 7 orang Ustaz, yang mana ya? Baik, ya, sebutkan saja. Oke. Fiona Priscilia Jose. Masya Allah, Fiona dua ya? Ya, dua. Dua Ustaz. Nilai tertinggi dan sholat lail. Mungkin dia banyak sholat lail Ustaz. Siap. Makanya Nilai dia- tertinggi. Ya mungkin saja. Dari segi nilainya ya, yang lain nanti ada predikat yang lainnya. Selanjutnya adalah sholat tepat waktu, on time. Diraih oleh Ananda Azrul Haq. Masya Allah. Ya, Sholat tepat waktu. ustadznya kelas 9A ini. Oke, selanjutnya yaitu siswa yang paling dermawan atas nama Ananda Husnul dari kelas 9C. Baik, lanjut siswa yang peduli lingkungan diraih oleh Muhammad Akbar Syafiqi. Nominasi selanjutnya ya Ustaz. Ya, lanjut. Siswa yang paling mandiri atas nama Ananda Syawalia dari kelas 9C. Masya Allah. Selanjutnya yang bertanggung jawab ini adalah Kusuma Azahra, siswi kelas 9C. Oke, dipercepat sedikit Ananda naik ke atas panggung. Selanjutnya yaitu siswa yang paling kreatif dan inovatif atas
Toib ya. Lanjut. Lanjut, Ustaz. Di sini yang gemar literasi yaitu membaca dan menulis adalah Syakina Az-Zahra kelas 9C. Baik, lanjut Ustazah. Nominasi Rajin Tilawah atas nama Ananda Syarifah dari kelas 9C. Yang sudah disebutkan namanya mohon naik ke atas panggung. Kami mengundang Ustaz minta Kawan dengan untuk memberikan piagam penghargaannya kepada Ustaz, dipersilakan. Ya, Kepala SMP Galiza Ustaz Hernawan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi